kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur saat ini di sini. Kami bersepakat memuji, menyembah Tuhan, memanggil nama Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak melalui Engkau. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Ketika 2-3 orang berkumpul dan sepakat memanggil nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya dalam anugerah-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami di lapangan ini. Sejauh suara ini bisa didengar, kami percaya bahwa kalau Tuhan hadir, perjumpaan dengan Kristus tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Perjumpaan dengan Yesus yang berdosa diampuni, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang sakit mujizat masih ada, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk semua orang, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat acara yang luar biasa yang dikemas oleh panitia Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Tetapi mereka tetap ingat bahwa yang patut terima segala pujian, patut terima segala hormat adalah Allah Tritunggal yang suci. Maka terjadilah KKR di puncak acara ini Tuhan. Hamba-Mu dan tim yang melayani, kami bukan siapa-siapa, tapi kami percaya bersama Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara besar. Oleh karena itu Tuhan, seutuhnya pemberitaan firman Allah dari awal sampai selesai jadi dalam tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan Yesus yang telah mengampuni kami. Dosa tidak menjadi penghalang untuk kami menerima berkat pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Allah satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat sekalian. Sekali lagi salam. Satu anugerah yang luar biasa, saya ada di Toraja. Ini adalah pertama kali saya injak kaki di Toraja. Saudara-saudara, ini luar biasa. Beberapa waktu yang lalu dalam acara yang dipelopori oleh PKB GT Gereja Toraja Klasis Makassar, atas anugerah Tuhan saya diterima sebagai mitra. Dan saya betul-betul menjaga kepercayaan atau kerjasama dari pihak Gereja Toraja. Dan memang saya sudah lama rindu, dan saya juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, kira-kira kapan Tuhan mau saya menginjakkan kaki di Toraja. Dan puji Tuhan, perjalanan kurang lebih mungkin 8-10 jam dari Maros Bandara Sultan Hasanuddin sampai ke Toraja tadi malam sekitar jam 2 pagi. Dan puji Tuhan saat ini ada di sini di desa yang luar biasa, puncak gunung. Ada bapak-bapak yang bercanda kalau kita berdoa di puncak gunung ini sepertinya lebih cepat dijawab karena dekat sekali dengan surga katanya. Tapi orang percaya meyakini bahwa kapan saja, di mana saja, mau di gunung, mau di lembah, tidak mungkin Tuhan dengar kita kalau kita tidak datang dalam satu nama, nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, kekasih Allah. Saya mengucap syukur bahwa dalam kemitraan saya dengan berbagai gereja, saya diizinkan terus menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Saya dari satu sinode gereja
namanya Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Namun kami bersyukur bisa bermitra dengan gereja-gereja lain, karena kami percaya bahwa kalau bicara tentang gereja di dunia ini, kita perlu berorganisasi demi keteraturan. Amin. Kita perlu berorganisasi supaya teratur. Tapi di sorga sana kita tidak kenal lagi tembok-tembok denominasi. Kuta pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, aku berdiri atas firman-Nya. Engkau saudaraku, aku saudaramu. Engkau darah Toraja, aku darah NTT. Tapi dalam darah Yesus, dalam darah Yesus, kita keluarga kerajaan Allah. Amin. Kekasih Allah, cintai organisasi masing-masing, tapi lebih penting cintai Tuhan Yesus bersama-sama. Menarik bahwa dalam acara yang spesial The Legend of Pongtigo ini, saya tanya kepada orang-orang tua, dan mereka bilang ini baru pertama kali dilakukan dan ditandai dengan kebaktian kebangunan rohani, Toraja bermasmur, bersinar. Saya tertarik dengan kata bersinar, Bapak Ibu jemaat. Maka dari itu pada kesempatan ini saya mengajak kita memperhatikan kitab suci dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 dan ayat 15 bahkan sampai 16 ya. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16. Saya datang bersama istri terkasih, karena saya kalau pelayanan sebisa mungkin saya jalan bersama istri saya. Ya, kadang-kadang kita sakit di jalan, suka lupa ini, lupa itu, segala macam. Memang istri itu Alkitab berkata penolong. Penolong itu logikanya lebih kuat daripada yang ditolong. Di Alkitab mengatakan lebih banyak janda daripada duda. Laki-laki mati lebih cepat, saudara-saudara. Ya, artinya tidak selalu begitu, tapi lebih banyak janda. Janda di Sarfat, janda di Nain, segala macam. Tidak ada cerita duda di Sarfat. Saya dan istri sedikit perkenalan sebelum saya baca ayat. Saya dan istri bersyukur bahwa dalam pernikahan kami berdoa minta anak 4 orang, dan Tuhan kasih 4 orang, dan kami minta di Tuhan kalau bisa semuanya laki-laki Tuhan. Dan Tuhan kasih 4 orang putra sekarang. Yang pertama umur 13 tahun, yang kedua 11, yang ketiga 9, dan yang keempat baru 3 tahun. Mereka sudah biasa ditinggal demi kepentingan pemberitaan Injil. Dan anak-anak saya namanya itu lain daripada yang lain, unik. Tidak pernah ada di mana-mana di dunia, hanya ada di rumah saya. Karena nama anak-anak saya, Bapak Ibu jemaat, seturut urutan abjad. Anak pertama dari A sampai F, anak kedua dari G sampai L, anak ketiga dari M sampai S, anak keempat huruf yang sisa T sampai Z. Bacanya bagaimana? Hanya Tuhan yang tahu. Pokoknya harus bisa dibaca. A sampai F bacanya Absdef. ABC itu bacanya Abs. DEF Def, jadi bacanya Absdef. Anak kedua GHIJKL bacanya Gitchkel. Tidak ada di Toraja, saya yakin. Mau di mana saja, mau di lembah, di gunung, tidak ada. Anak ketiga dari M sampai S bacanya Nopkirs. Anak keempat T sampai Z to Fexis. Jadi saya sapu semua huruf. Saya tidak mau kasih di orang lain lagi. Semua saya sapu, kasih rata, dan berharap Tuhan berkenan masuk rekor muri. Ya, karena tidak ada anak nama begitu. Absef Diskel Noptis to Fexis. Tapi ada nama tengahnya, ada Michael, ada Daniel, ada Samuel, ada Joynes. Dan saya punya gereja yang saya gembalakan di Kupang adalah gereja yang dikenal dengan Amazing Grace, bengkel orang-orang berdosa. Bagi saya gereja bukan tempat berkumpulnya para malaikat.
gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang kotor yang terima Yesus lalu dibaharui terus menerus supaya semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu jemaat. Matius pasal 5 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Allah. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Seperti tempat ini tidak mungkin tersembunyi di puncak ini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam ini, sore menjelang malam ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seturut pembacaan kita dan KKR Toraja bermazmur bersinar, saya mau pada kesempatan ini mengingatkan kepada semua saudara saya di tempat ini, wilayah Toraja Utara ini, supaya kita semua mengingat posisi kita bahwa kita adalah terang dunia. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, maka label ini tidak bisa dihindari oleh setiap orang Kristen, bahwa kemanapun kita pergi, kita selalu ingat nats ini. Ini keluar dari mulut Sang Penebus. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Saya ingat waktu saya khotbah di PKB Gereja Toraja Klasis Makassar itu, Bapak Pendeta Lukas sebagai ketua klasis, beliau kasih informasi ke saya, Pak Pendeta Mel, umat di Gereja Toraja, walaupun di Toraja tidak hanya GT, mungkin ada sinode lain, tapi khusus Gereja Toraja saja yang tahun ini menjadi tuan rumah sidang raya kalau tidak salah, itu hampir 1 juta. Saudara bayangkan, 1 juta orang Kristen itu hanya yang di GT. Belum lagi Kristen dari yang Katolik, dari yang GBI atau sinode-sinode lain. Kalau digabung semua pasti banyak sekali. Maka seharusnya kalau kita lihat kuantitas yang ada, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara terkasih, lalu kita lihat teks ini, maka harusnya dari tanah Toraja ini secara rohani harusnya paling memancarkan terang, paling memancarkan dampak yang luar biasa bagi sekelilingnya. Amin, kekasih Allah. Menarik bahwa kalau kita dikatakan sebagai terang dunia, sebenarnya kita bukan sumber terang, Bapak Ibu, bukan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, dia memproklamirkan dirinya bahwa dialah terang dunia yang sesungguhnya. Saudara masih ingat ayat ini? Dengarkan firman Tuhan ini. Yohanes 8 ayat 12. Mikrofon yang itu bisa dihidupkan. Coba cek. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Amin. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, kekasih-kekasih Tuhan, kalau Yesus berkata kamu terang dunia, itu jangan diartikan bahwa kitalah sumber terang itu. Tidak demikian. Kita itu disebut terang karena kita mendapatkan terang dari Sang Terang yang sesungguhnya. Di bagian yang lain, dalam Filipi pasal 2 ayat 15, kepada jemaat di kota Filipi, Rasul Paulus berkata, kamu harus bercahaya seperti bintang-bintang di
di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Perhatikan kekasih Allah, Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Terus. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Dalam ilmu pengetahuan alam kita tahu bintang tidak bisa menghasilkan cahaya dari dirinya sendiri. Bintang memantulkan cahaya yang dia dapat dari matahari. Secara rohani, saya dan Bapak Ibu jemaat tidak bisa memantulkan cahaya dari diri kita sendiri. Kita mendapatkan cahaya itu dari Sang Terang Dunia yang berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya baru pertama kali datang di Toraja, Bapak Mama terkasih. Saya tidak tahu menau secara detail bagaimana kehidupan atau keadaan rohani dari orang Toraja yang mayoritas agama Kristen. Tapi saya bertolak dari daerah saya, NTT, itu juga sama, hampir 90% Kristen. Tapi saudara tanya, di sana ada penyembah berhala? Tidak ada. Siapa penyembah berhalanya? Agama Kristen. Ada tidak majelis tapi juga pegang opo-opo? Ada. Jadi mereka Kristen, tapi faktanya adalah tidak memantulkan terang itu dengan benar. Makanya kalau kami ke penjara, itu jarang sekali orang agama lain ada di situ, penghuni penjara. Namanya pun ambil dari Alkitab. Tius, itu ternyata Matius. Uka itu singkatan Lukas. Imo itu Simon tapi disingkat Imo. Nama ambil dari Alkitab. Tapi saudara-saudara, banyak di antara mereka yang tidak menjadi terang. Nah, kalau kita bicara tentang terang itu, saudara-saudara, saya dan saudara tidak mungkin bisa menjadi terang kalau kita masih dijajah oleh dosa. Kita masih dijajah oleh hal-hal duniawi. Tidak akan mungkin kita bisa menghasilkan terang dengan baik. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, Pendeta Stephen Tong, dia pernah berkhotbah dan dia bilang, bahkan di kantong-kantong Kristen harus terjadi re-evangelisasi. Apa itu re-evangelisasi? Penginjilan ulang. Jangan kita lihat katanya satu daerah mayoritas Kristen, jadi pikir di situ semuanya sudah terang. Belum tentu. Karena ada orang menjadi Kristen hanya KTP, hanya gara-gara keturunan. Dia terdaftar di gereja lokal tertentu, tapi belum tentu namanya terdaftar di sorga. Maka dari itu, kenapa di kantong-kantong Kristen seperti NTT, seperti Toraja harus tetap diberitakan Injil Kristus? Amin, Bapak Ibu. Kamu adalah terang. Kamu tidak bisa menjadi terang kalau kamu tidak menerima anugerah itu. Karena definisi gereja dari kata eklesia, dari dua kata ek dan kaleo, dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dari gelap menuju terang yang ajaib. Kalau dia sudah sampai di terang yang ajaib, baru dia bisa memantulkan terang itu dengan benar. Sekalipun sudah beragama Kristen, tapi kalau tetap dalam gelap, tidak bisa terang. Makanya di Matius 7 itu, Bapak Ibu, ayat
21 sampai 23 itu orang-orang melayani, orang-orang kelihatannya sibuk pelayanan tapi tidak masuk surga. Bapak Ibu, perhatikan ini ayat Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, bukankah kami bernubuat demi namamu? bernubuat ini bukan pelayanan main-main, bukan aktivitas rohani biasa-biasa. Bernubuat itu di dalamnya juga ada berkhotbah, saudara-saudara. Terus dan mengusir setan demi namamu, usir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. bahkan bikin mujizat demi nama Yesus juga. Tapi apakah mereka diterima di sorga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. ya, Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. ayat itu berkata aku tidak pernah mengenal engkau. Ayat itu tidak berkata, oh dulu aku kenal engkau. Engkau kan yang majelis 2 periode itu kan. Dulu aku kenal kau. Kau panitia KKR waktu acara The Legend of Pongtiku kan. Saya tahu kau. Oh kamu yang dulu khotbah itu kan. Kamu yang dulu menyanyi itu kan. Dulu saya tahu. Dulu saya kenal. Sekarang tidak kenal. Ayat itu tidak bilang begitu Bapak Ibu. Aku tidak pernah. Aku tidak pernah mengenal engkau. Bapak Mama yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang Kristen, kita tidak mau mengalami nasib seperti orang-orang yang dicatat dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan. Kita capek percuma, tabur tenaga, waktu, rela kedinginan di lapangan ini, rela kedinginan di puncak ini, tapi ujung-ujung Tuhan berkata, pergi, aku tidak kenal kamu. Tentu tidak ada satupun kita di sini yang mau begitu. Kalau yang mau coba angkat tangan, kita foto bersama dulu. Tidak mungkin ada yang mau. Saya ngeri-ngeri sedap. Kemarin dengar berita, ada opa rajin sekali omong Alkitab, tapi matinya overdosis obat kuat di tempat prostitusi. Opa-opa, kakek-kakek umur 70-an. Orang kakek-kakek itu ikut paduan suara lansia, bukan pergi ke tempat pelacuran, paksalah minum kunyit telur mati. Serangan jantung, benar ini kisah nyata. Serangan jantung obat kuat, kan kasihan. Tapi kalau omong ayat nomor 1, omong firman nomor 1, omong katanya Kristen nomor 1, padahal penjahat mengkhianati pernikahan. Kalau opa-opa di sini saya lihat kayaknya beres semua. Wah, kalau opa-opa yang saya ketemu itu tidak beres. Tapi opa-opa di sini sejauh mata memandang, pokoknya Tuhan yang tahu. Iya kasihan kalau sudah tua-tua, bukannya jadi terang, tapi tetap dalam gelap. Tapi saya percaya kerinduan Tuhan Yesus bagi kita semua. Malam ini, kita yang gelap-gelap, ayo datang kepada Tuhan. Dan Anda akan lihat, kita dimampukan menjadi terang. Menjadi terang tentu dalam segala bidang kekasih Allah. Bukan hanya jadi pendeta atau majelis. Orang jadi pejabat bisa jadi terang. Orang jadi guru, jadi polisi, jadi dokter bisa jadi terang. Sekarang yang khotbah hebat bukan cuma pendeta. Saya mau bikin acara, mau undang seorang dokter. Dia luar biasa takut Tuhan. Bayangkan kalau orang pintar secara lahiriah, pintar secara akademik dalam bidangnya, panggilannya, tapi kalau dia gelap secara rohani, bahaya Bapak Ibu. Ada orang mengatakan dunia ini kelihatannya
tidak mengalami kemajuan karena kurangnya orang pintar. Saya bilang, kata siapa? Kata siapa dunia tidak maju karena kurangnya orang pintar? Saya melihat sebaliknya. Dunia ini kelihatan semakin rusak gara-gara orang pintar tapi gelap. Ulang. Kelihatannya dunia ini tambah rusak karena banyak yang mengaku pintar, S1, S2, S3, profesor, doktor, karburator, segala macam. Tapi gelap. Saudara pikir yang hacker itu orang bodoh, itu orang pintar makanya dia bisa hacker. Orang yang bobol ATM orang, bobol rekening orang, bobol mobile banking orang. Anda pikir itu orang bodoh? Itu orang pintar tapi gelap. Oknum-oknum penegak hukum yang putar balik hukum, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, asal ada sogok, ada amplop. Anda pikir mereka orang bodoh? Mereka mengerti bermain pasal-pasal dalam ilmu hukum, tapi gelap. Berapa banyak dosen di laptopnya film porno semua? Sorry to say, saya cinta Toraja. Tuhan mau Toraja jadi terang. Satu Indonesia tahu daerah ini mayoritas Kristen, harusnya bercahaya. Bahkan pendeta sekalipun, Bapak Ibu, saya mesti ngomong, pendeta sekalipun kalau gelap bahaya. Ada pendeta homo, ada pendeta cabuli anak jemaat di kota tertentu. Pas mau pemberkatan nikah, seorang pendeta mau tumpang tangan pemberkatan jemaatnya seorang anak gadis. Tiba-tiba anak itu histeris berteriak menolak diberkati oleh bapak pendeta. Dia berteriak sejadi-jadinya dalam acara pemberkatan nikah. Setelah cek and recheck, dia mengaku dia telah dicabuli belasan bahkan puluhan kali oleh bapak gembala. Bapak gembalanya gatal. Omong jangan tutup-tutup, nanti terlalu samar-samar. Saya tidak mau samar-samar. Inilah kalau pendeta pun gelap. Ayat yang tadi bilang bernubuat, usir setan, bikin mujizat, tapi tidak masuk surga. Saya tidak ngomong yang lain aja. Kita pendeta juga harus koreksi diri. Banyak pendeta perokok, pemabuk, harus bertobat. Bagaimana mau jadi contoh bagi anak muda kalau pendeta merokok di depan anak-anak muda? Tidak bisa. Saya lihat ini ngeri sekarang. Kita jangan bangga dengan kuantitas Bapak Mama di Toraja. Amin. Jangan bangga dengan jumlah besar. Banggalah walaupun sedikit tapi bercahaya daripada banyak tapi gelap. Ada amin. Saya tahu ini khotbah tidak enak dan kelihatannya undangan terakhir. Tidak ada masalah buat saya. Tidak penting. Saya rindu ada pemulihan di tanah tercinta ini. Kita mau kita bercahaya seperti pahlawan kita yang dari daerah ini. Kita bercahaya, tetapi cahaya itu cahaya dari Tuhan Yesus. Banyak orang Toraja hebat-hebat di nasional. Dan saya sampaikan khotbah ini supaya lahir lagi cahaya-cahaya baru, sinar-sinar baru, kemuliaan baru dari negeri ini. Amin. Kalau saudara mau cuma satu jalan, hanya datang pada Yesus, tanpa itu tidak bisa. Saya yang ngomong ini juga kalau tidak datang pada dia, aduh, gelapnya luar biasa. Saya pencuri kelas kakap.
di kampung saya. Habis kita bongkar rumah orang, semua kita angkut. Jemuran, kalau jemur lebih dari jam 10 malam saya anggap amal. Saya akan bantu angkat dan simpan di lemari saya. Aduh, berat. Ditangkap polisi berkali-kali. Tusuk orang, tikam orang, bacok orang. Hidupku tidak jelas. Semua tetangga melarang anaknya bermain dengan saya. Mereka berkata, jangan main dengan setan ini. Kalian main dengan setan ini, kalian pasti rusak. Saya sudah dipasang label setan, anak setan, sampah masyarakat, troublemaker, pembuat kekacauan. Tapi saya percaya pada Yesusku yang berkata, aku datang tidak cari orang benar, tapi aku cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Ada orang yang berdosa tapi so benar. Makanya Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan untuk menyindir orang-orang berdosa yang tidak tahu diri. Orang-orang berdosa yang kotor tapi sombong, merasa diri benar. Dalam Lukas pasal 18 mulai ayat 9, Yesus angkat perumpamaan ini untuk menyindir mereka. Tuhan kita tuh tukang sindir. Memang perlu sindir supaya rasa. Perhatikan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaannya bilang apa? Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Kemudian orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wow, sombong sekali. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Terus, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lalu bagaimana dengan pemungut cukai itu? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan benarkan yang mana? Yang sombong rohani atau yang tahu diri bahwa dia berdosa seperti si pemungut cukai ini? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Farisi itu tidak. Kenapa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Orang-orang berdosa zaman Yesus, di mana Yesus datang dan mencari mereka, mereka begitu rendah hati. Mereka mengakui seperti perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di Parigi Yakub. Dia punya laki 5, itu bukan lakinya, laki orang semua. Ternyata pelakor itu sudah ada dari zaman Yesus. Bukan cuma zaman Melatok, dari zaman Yesus sudah ada pelakor. Dia make up cantik-cantik bukan untuk suaminya, dia make up cantik-cantik untuk bosnya di kantor. Apalagi ketemu bos-bos yang ramah, tahu ramah, rajin jamah. Sedikit-sedikit jamah, sedikit-sedikit jamah. Ada bapak-bapak model begitu. Dia jangan coba lihat lengan istri orang agak ini, gigi asam, dia akan darah Yesus berkuasa. Tetapi perjumpaan Yesus dengan perempuan itu merestorasi hidupnya. Melalui mantan pelacur ini, seantero Samaria mendengar berita tentang Mesias. Paulus pernah berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 13, Paulus bilang, aku dulu ganas, aku seorang jahat, tapi aku telah dikasihaninya. Perhatikan ayat ini, 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14.
malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15 dia bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi ayat 16 berkata, tetapi justru karena itu aku dikasihaninya, amin, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Karena anugerah Tuhan saya mengalami kurang lebih sedikit mirip apa yang tercatat dalam ayat-ayat tadi. Saya yang sudah dipasang label anak setan, kotor, troublemaker, pembuat kekacauan, pencuri, suka tusuk orang, aniaya orang, tawuran, segala macam. Tiba-tiba sekitar bulan Mei 1999, teman saya baru kasus penganiayaan dokter. Karena waktu itu ada dokter selingkuh dengan istri Auri. Jadi Auri ini suruh teman-teman saya hantam ini dokter. Bayar berapa? 50.000 kah waktu itu? Tapi sudah besar itu. Hantam hampir mati, masuk penjara. Di penjara dia bertobat. Keluar dari penjara dia khotbah di jalan-jalan. Di situ Melatok bertobat. Melatok bertobat bukan karena KKR pendeta besar, ketua PGIK, ketua ABC. No, saya bertobat karena khotbah penginjilan jalanan dari seorang mantan nabi. Saya percaya Yesus bisa jamah orang di mana saja. Di gereja dia bisa jamah orang, di penjara dia bisa jamah orang, di lapangan ini pun dia bisa jamah siapa saja yang mau serahkan diri pada Yesus. Engkau akan melihat siapa yang ada dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu. Saya punya talenta lain sebenarnya. Saya ini pelawak berat, tapi saya tidak mau cuma KKR 1 hari lalu saya main lawak. Aduh, celaka. Iman tidak bertumbuh dari main lawak. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Jalan jauh-jauh 10 jam, tambah lagi datang ke sini 12 jam. Lalu saya main lawak. No. Sekalipun tidak diundang lagi, tapi harus ada kesan di sini. Amin Bapak Ibu. Saya merasakan jamahan itu. Makanya ketika saya jadi gembala di gereja Tuhan tempat saya gembalakan, saya tulis bengkel orang berdosa. Dan kalau masuk gereja itu, satu, orang Kupang bilang satu batau satu. Kota itu juga kota yang satu saling berkenal dengan satu. Jadi mereka kaget. Kau sudah di sini. Ini mantan kepala batu semua, mantan kepala angin, mantan hidup gelap. Tapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan ubahkan penjahat ini yang dulu gelap, Tuhan beri terang. Dan oleh terang itu, yang dulu nakal-nakal semua gabung sekarang. Kalau parkiran di gereja kami ibadah 3 kali, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Jadi parkir itu harus cepat. Itu bapak-bapak, ada yang PNS, ada yang polisi. Itu mereka mantan nakal jahat walaupun agama Kristen. Mereka hanya beragama tapi tidak mengalami Kristus. Tapi setelah mereka mengalami Kristus, pelayanan apa saja, mau parkir, mau bikin bersih gereja, mau pelayanan apa saja, siap 86, laksanakan. Keren. Amin, dikasih Tuhan. Banyak orang kelihatan aktif kalau acara besar begini. Acara kecil-kecil dia tidak aktif. Kegiatan di gerejanya dia tidak ada. Tapi kalau begini, dia yang mondar-mandir sana sini dia. Tapi di gerejanya pendetanya butuh kegiatan kaum bapak, dia hilang. Kaum ibu dia hilang. Di sini tidak ada. Ini yang di Ethiopia. Saudara yang diberkati Tuhan, datang pada Yesus. Tidak ada kita yang boleh main sinetron di sini.
Jangan ada kita yang acting-acting di sini. Saudara bisa main sinetron dengan manusia. Ada lagu, engkau bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi engkau tidak bisa bersandiwara di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Datang pada Yesus, maka kita akan menjadi terang dunia. Menjadi terang. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Karena ini KKR-nya kan, saya tertarik dengan Toraja bermasmur dan bersinar. Kalau mau bersinar, ayo kita bersinar betul-betul sesuai firman. Orang yang bersinar itu Bapak Ibu, dia akan kontras secara tajam dengan kegelapan. Itu yang namanya bersinar. Di mana ada cahaya, ada kontras. Bukan hanya beda, tapi kontras secara tajam dengan kegelapan. Kalau kita seberangkan dalam kehidupan kita, kalau Anda suami yang sudah terang, beda dengan suami yang gelap. Kalau suami yang gelap, main perempuan tuh biasa. Jalan dinas ke Jakarta, handphone sengaja kasih mati. Padahal dia ada peluk wewe gombel satu di hotel. Ya ini kalau bapak-bapak yang gelap. Bapak-bapak yang terang, oh tidak. Dia tahu janji nikah itu bukan janji kepada pendeta, tapi janji kepada Tuhan Allah. Pendeta matanya terbatas. Tuhan Allah, Amsal 15 ya, mengatakan bahwa Tuhan itu mata. Tuhan ada di mana-mana. Dia mengawasi semua orang. Jangan pas ada orang baru kita kelihatan suci. Pas sendiri-sendiri, pas jauh dari kerabat, jauh dari pasangan, kita mulai kayak ubur-ubur di laut. Tahu ubur-ubur di laut? Ubur-ubur itu kena di mana, gatal situ. Itu ubur-ubur. Jangan begitu. Bapak-bapak yang sudah diterangi beda. Orang tua yang sudah diterangi itu beda. Istri yang sudah diterangi, engkau melakukan firman Allah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan jadi istri yang melawan suami. Suamimu kepala. Ada ibu-ibu bilang, iya suami kepala, tapi saya kan leher. Kepala itu bergerak tergantung leher. Ibu-ibu yang begini harus doa pelepasan. Ibu, pokoknya tunduk saja. Suami, kasih istrimu dengan sungguh-sungguh. Anak-anak muda, hormati orang tuamu. Anak-anak muda di kampung ini, sorry ini kampung nama apa? Pangala. Anak-anak muda, adik-adikku tercinta di Pangala, khusus yang tadi sudah jalan dari Rantepau sampai ke sini, tahu berapa kilo, itu luar biasa. Anak-anakku, jadi anak-anak yang takut Tuhan ya. Jangan pacaran sebelum waktunya. Kalau masih SMP itu tidak usah, kau bantu kasih bersih beras di rumah dulu. Kalaupun sudah bisa pacaran, anak-anak yang terang itu menyolok, kontras dengan gelap. Anak-anak yang dalam terang, anak-anak muda dengar. Pacaran Kristen itu persiapan menuju nikah, bukan asal-asalan. Lihat satu mau, itu namanya cinta monyet. Monyet itu, kalau saudara pernah lihat monyet, Anda kasih pisang satu ke dia, dia pegang di tangan kanan. Anda kasih lagi, dia pegang di tangan kiri. Anda kasih lagi, dia pegang di kaki kanan. Anda kasih lagi, dia pegang di kaki kiri. Anda kasih lagi, dia simpan di ketek. Monyet, dia mau semua. Ini dia mau, itu dia mau, ini dia mau, ini dia mau. Cinta monyet. Kalau sampai sudah ada yang tua-tua tapi masih monyet, bertobat. Semua dia mau. Bertobat. Amin, kekasih Tuhan. Karena orang terang itu menyolok sekali. Dia kalau jadi pejabat yang takut Tuhan, setiap uang yang bukan uangnya dia tidak akan bawa pulang ke rumah. Dia tidak akan kasih makan istri anaknya uang haram. Dia tidak akan bikin nota fiktif. Sudah bikin nota fiktif pakai bawa perpuluhan ke gereja lagi dari uang haram. Itu harus bertobat. Hidup saja yang benar-benar.
Matius 6 ayat 33 bilang, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, kekasih Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah dalam Yesus dan kita mengalami terang, yang pertama adalah kontras secara tajam dengan gelap. Yang kedua, terang itu tidak boleh ditutup-tutupi. Makanya ayat yang kita baca, Yesus bilang tidak mungkin cahaya ditutup kantang. Banyak orang menutup-nutupi kebenaran. Saya tidak mau, Bapak-bapak Ibu. Saya tidak bisa jaga perasaan Bapak Ibu, sekalipun ini bukan kampung saya. Tapi saya hamba Yesus. Kebenaran harus disampaikan sejujur-jujurnya. Jangan ditutup-tutupi. Karena Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Memang satu tantangan di zaman akhir menuju akhir zaman adalah orang tidak suka dengar kebenaran. Orang lebih suka dengar dongeng. Makanya Paulus bilang sama Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 mulai ayat 2. Paulus bilang begini kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Capek atau tidak capek, tidur pas atau tidak, kau dapat kesempatan khotbah sungguh-sungguh. Kira-kira begitu. Terus, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. amin. Karena akan datang waktunya. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Lalu yang mereka mau apa? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada saudara di sini yang memalingkan telinga bagi kebenaran. Anda tidak suka dengan kebenaran-kebenaran yang dimunculkan. Hati-hati. Jangan sampai setan sedang tipu Anda. Terus, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. amin. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Beban jadi pendeta itu tidak mudah ya Bapak Ibu terkasih. Kalau pendeta hamba Tuhan cari aman, aduh ini repot. Di zaman Yeskiel, Tuhan bilang sama Yeskiel, dalam Yeskiel 33 mulai ayat 7 atau ayat 8, Tuhan bilang sama Yeskiel, kalau aku menyatakan firman kepada seseorang, suruh dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia akan mati. Tapi kau hamba Allah tidak berani menyatakannya, orang itu mati, Tuhan akan tagih nyawanya dari kamu. Makanya kenapa jadi hamba Tuhan kita tidak bisa melayani karena amplop, melayani karena duit. Tidak bisa begitu. Duit atau amplop itu urusan Tuhan Allah. Urusan kami ngomong firman apa adanya. Yeskiel 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, ya, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Iya. Tapi kalau kita sudah ngomong dia tidak bertobat, ya kita hamba Tuhan bebas. Terserah kau mau bertobat, syukur, tidak ya tidak. Tapi kebenaran harus tetap dinyatakan. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, amin, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Maka dari itu jemaat terkasih, saya pikir semua pendeta tahu ini ayat. Tapi apakah semua pendeta mau melakukan ini, saya tidak tahu. Itu kembali kepada urusan masing-masing. Tapi saya memilih untuk cari aman dengan Tuhan Allah, bukan cari aman dengan panitia. Amin Bapak Ibu terkasih. Karena kalau kita tidak bicara, setan akan bekerja double porsi, membuat orang semakin tidak suka firman. Sedangkan menjadi terang
itu artinya selain tidak boleh ditutup-tutupi, menjadi terang itu artinya memberi petunjuk. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu terang Bapak Ibu. Kalau kita pegang senter atau apa di tengah gelap, kita beri petunjuk tuh. Saya ingat kita kalau naik ke atas Gunung Sinai di Mesir sana, itu dengan unta, tapi ada senter kecil di kepala kami supaya bisa petunjuk. Kalau tidak bahaya. Gunung Sinai tinggi sekali, lebih tinggi dari gunung mungkin. Jadi cahaya itu petunjuk. Apa petunjuknya? Firman Allah. Bagaimana beri petunjuk? Beritakan firman. Dalam Roma pasal 10 ayat 13, itu ayat bilang, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengarkan? Bagaimana dia bisa mendengarkan kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang itu memberitakan kalau dia tidak diutus? Saya percaya Pak Ketua, Pak Herbert, atau Bapak pengurus yang lain, sebenarnya saya hadir di sini bukan karena diundang. Sebenarnya dalam skenario Allah, Allah memang utus saya untuk beritakan Injil di sini. Amin, kekasih Allah. Maka saya harus nyatakan apa adanya. Bapak Ibu datang pada Yesus supaya kita berbeda dengan dunia. Datang pada Yesus supaya kita diberi keberanian memantulkan cahaya itu. Datang kepada Yesus supaya kita dipakai Allah memberi petunjuk bagi orang lain. Suami memberi petunjuk kepada istri, istri memberi petunjuk kepada suami, orang tua memberi petunjuk kepada anak-anak. Bahkan kalau ada anak-anak yang bertobat duluan, dia bisa memberi petunjuk kepada orang tua. Papa saya sangat keras. Waktu saya bertobat, saya ajak dia bertobat, dia bilang sama saya, kau anak kecil, ajar-ajar saya tampar kau. Saya yang kasih makan kau, kau ajar-ajar saya lagi, kata papa saya. Karena saya lihat papa saya tidak pernah gereja Bapak Ibu. Mabok terus, judi terus, dan macam-macam. Kadang-kadang main jalangkung, minta nomor. Waktu itu masih zaman Porkas, SD, SB. Itu sampai main jalangkung di rumah, panggil setan minta angka. Setan kasih 4 angka, pasang salah. Setannya juga bodoh. Padahal kami sudah pikir, wah ini 4 angka tambah-tambah uang beras. Padahal salah. Singkat cerita, saya suruh papa saya bertobat. Papa saya bilang, kalau kau mau ke sorga sendiri. Bapak ke neraka, kata papa saya. Tiba-tiba beliau sakit kanker batang paru-paru karena dia merokok dari SD, papa saya. Belum lagi miras dan lain sebagainya. Lalu papa saya bilang, kalau kau mau ke surga sendiri, papa ke neraka. Singkat cerita, bapak harus di kemoterapi. Sudah kemo semakin menyusut, kurus. Lalu beliau panggil saya dan berkata, Mel, papa menderita sekali dengan kemo ini. Lalu saya peluk dia di tempat tidur, saya taruh kepalanya di tangan saya karena dia sudah kurus sekali. Lalu kita sambil pelukan, saya beberapa kali sering cium dia. Lalu saya bilang, Bapak, mungkin dulu Bapak emosi. Bapak bilang sama saya, Bapak lebih memilih ke neraka. Bapak suruh saya mau ke surga sendiri. Bapak mau ke neraka. Bapak harus tahu, neraka itu lebih ngeri dari kemo. Neraka itu real. Neraka itu nyata. Bapak Ibu, kalau orang Kristen sekali-sekali hitung di Alkitab ajaran Yesus khusus surga dan neraka, mana yang Yesus lebih banyak bicara? Yesus lebih banyak bicara neraka daripada surga. Artinya neraka itu nyata. Makanya kita tolak ajaran saksi Yehova. Saksi Yehova bilang neraka tidak ada. Itu penghinaan kepada Kristus. Neraka ada, surga ada, neraka ada. Yesus bilang, aku kembali, aku pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Domba di surga, kambing di neraka. Saudara, kalau tidak tahan dengan api lilin,
lilin kecil. 5 detik kau tidak tahan, kamu tidak mungkin tahan dengan api neraka. Karena api neraka itu kekal. Jangan anggap remeh neraka. Baca dulu Wahyu 14. Saya sudah mau dekat selesai. Beberapa wajah mencurigakan, dan saya berhenti. Tidak apa-apa, pembalasan hak Tuhan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wahyu 14 mulai ayat 9. Ini kondisi di neraka nih. Perhatikan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Ya. jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Bapak Ibu, semua dosa itu, dengarkan penjelasan saya. Semua dosa itu mendatangkan murka. Tapi kalau di tempat ini, selagi kita masih hidup, dengar firman, dengar panggilan Tuhan, lalu kita menyadari dosa kita, kita datang kepada Dia, maka murka Allah akan bercampur dengan belas kasihan. Bahkan belas kasihannya lebih kuat dari murkanya. Makanya Dia ampuni kita, Dia terima kita, sambil Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kalau kita tolak, tunda-tunda, tidak mau bertobat dan masuk neraka, ayat itu bilang murka tanpa campuran. Itu murka total, tidak ada belas kasihan lagi. Prinsipnya begini Bapak Ibu, sekali neraka tetap neraka, sekali sorga tetap sorga. Dari neraka tidak bisa pindah ke sorga, dari sorga tidak bisa pindah ke neraka. Mau ke sorga atau ke neraka, keputusannya selagi masih hidup di dunia ini. Selagi masih hidup di dunia ini. Seorang raja di sebuah suku bikin aturan. Dia bilang pokoknya siapa saja yang ada dari daerah lain masuk ke daerah ini, percayalah itu utusan dari dewa untuk menjadi pemimpin di suku kita. Dan sudah sering orang terdampar di pulau itu. Ini sebuah cerita. Satu kali terdamparlah seseorang di pulau itu. Waktu dia terdampar, mereka angkat dia, tolong dia. Setelah dirawat sudah sadar, lalu mereka bilang begini kepada orang yang terdampar itu, kamu diutus oleh dewa kami untuk menjadi pemimpin di suku ini. Lalu dia bilang, oh tidak, kapal saya terdampar, makanya saya ada di sini. Saya ada daerah sendiri, ada keluarga. Dia bilang tidak, suku itu bilang tidak. Kamu diutus raja, diutus dewa. Seketika itu dia mengerti bahwa ini suku primitif, kita tidak bisa adu argumentasi, maka dia menerima. Tapi dia tanya, syaratnya apa? Syaratnya jadi raja di daerah ini hanya berlangsung kurun waktu cuma 1 tahun. Setelah itu kamu akan dipindahkan ke pulau sebelah. Dia bilang di pulau sebelah itu apa? Itu pulau penuh dengan binatang buas. Raja-raja yang lalu 1 tahun memerintah, setelah itu pindah ke sana dan habis semua di sana, dimakan oleh binatang buas. Lalu orang bilang, waduh celaka ini. Dia bilang, tapi dia bilang oke, saya raja kan? Iya. Dia sangat pintar memanfaatkan kesempatan. 1 bulan menjabat, dia bilang apa? Tolong kumpulkan semua pemuda gagah berani di suku ini, bawa peralatan lengkap, pedang, tombak, dan lain-lain, bawa. Untuk apa raja? Kalian saya utus ke pulau sebelah. Tolong bunuh itu binatang buas semua di sebelah. Karena dia tahu setelah dari sini dia ke sana. Ini orang pintar. Manfaatkan kekuasaan yang ada. Setelah itu mereka pulang, mereka beri laporan. Raja,
mantap. Itu binatang buas di pulau sebelah habis, rata, beres. Bulan berikut dia bilang kumpulkan semua ahli bangunan, datang ke sini, lalu bawa bahan-bahan bangunan, saya kirim kalian bikin istana di sebelah. Lalu mereka bikin dan istananya beres, mereka kembali. Dan di akhir kepemimpinannya, tidak seperti raja-raja lain yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik, orang ini gunakan kesempatan dengan baik. Begitu pula kita, Bapak Ibu, kita di sini sementara. Setelah kematian itu ada kehidupan. Dua-duanya kekal. Satu kekal di sorga, satu kekal di neraka. Bapak Ibu pilih mana? Ini ayat yang begini selanjutnya. Kondisi di neraka sangat mengerikan. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Ya. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Bapak Ibu terkasih, di dunia ini kita harus capek untuk Tuhan. Karena sorga itu tempat istirahat kita. Bagi Anda yang acuh tak acuh dengan Tuhan, Anda tidak akan istirahat di sorga. Hanya orang yang capek bagi Allah, orang yang capek bagi kemuliaan Tuhan, yang menyadari dia sudah selamat karena anugerah, dan sebagai bentuk syukurnya dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dia layak istirahat di sorga. Tapi bagi yang tidak mau bertobat, yang menyenangkan dunia, bahkan menyenangkan setan, Anda tidak akan pernah istirahat di neraka, karena Anda akan disiksa selama-lamanya. Kalau istirahat di sorga namanya rest in heaven. Tapi kalau tidak bertobat, no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Ayat itu mengatakan disiksa siang malam. Sakit, salah satu sakit yang paling menyakitkan di dunia ini adalah sakit bersalin. Ibu-ibu paling tahu, bapak-bapak tidak tahu apa-apa soal bersalin. Itu ada bukaan 1 sampai bukaan 10. Biasanya itu semakin mau sampai ke bukaan terakhir, sakitnya semakin meningkat, semakin sakit. Tetapi ada jeda, ada istirahat. Sedangkan di neraka tidak ada istirahat. Jadi kekasih-kekasih Allah, Tuhan mau kita jadi terang dunia. Oleh karena itu, mari datang pada Yesus. Dia ubahkan hidup kita dari gelap menjadi terang. Dan saya percaya, siapapun yang datang pada Yesus, Yesus tidak akan membuang kita. Dan kalau ada orang datang kepada Yesus, saya jamin itu bukan karena pendeta atau siapapun, bukan, tapi karena Tuhan menarik Anda. Beberapa ayat terakhir saya tunjukkan bagi jemaat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37. Firman Allah mengingatkan kita. Tuhan berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, kata Tuhan, ia tidak akan kubuang. Saya bersyukur, saya anak yang tertolak, anak yang hancur. Tapi ketika datang pada Yesus, Yesus terima saya. Bahkan dia berkenan mau memakai saya jadi hambanya, jadi juru bicaranya. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan ayat penutup Yohanes 6 ayat 44. Perhatikan ayatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Jadi kekasih-kekasih Allah, saya percaya malam ini, siapapun Anda yang datang pada Yesus, pasti engkau ditarik oleh Tuhan sendiri. Saya selesai, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat terkasih. Tim praise and worship bisa ada di depan. Kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan saya mau mendoakan siapapun yang ditarik oleh Tuhan malam ini.